Selamat siang Bapak Ki dan Kakak Aso sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan tentang acara ke-6 Praktikum Fisiologi Tumbuhan. Ini acara hubungan antara tumbuhan dengan lingkungan biotik dan abiotik. Nama saya Kristan Sapniko, MPM 1908020008. Nah, pertama ini ada tujuan praktikum kali ini ada 3, yaitu mengetahui bioritme dan ritme pembuahan pada tumbuhan Wijaya Kusuma. Kedua, mengetahui bentuk simbiosis yang ada pada tumbuhan kacang hijau, dan ketiga adalah mengetahui adanya gerak pada tumbuhan putri malu. Nah, pendahuluan simbiosis adalah hubungan antara organisme hidup dalam lingkungannya. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Untuk simbiosis mutualisme ada simbiosis yang saling menguntungkan, simbiosis komensalisme ada simbiosis yang tidak saling merugikan, sedangkan simbiosis parasitisme ada simbiosis yang merugikan salah satu pihaknya, menurut Igayati dan kawan-kawan 2019. Bioritme adalah siklus yang berulang terus-menerus secara teratur pada tumbuhan. Terus ada foto periodisme adalah tanggapan perkembangan tumbuhan terhadap panjang waktu penyinaran matahari pada siang dengan malam hari, menurut dari Syamsuddina dan kawan-kawan 2014. Gerak tumbuhan adalah gerak yang dilakukan oleh tanaman yang disebabkan karena adanya pengaruh dari lingkungan. Gerak tumbuhan berbeda dengan gerak pada hewan. Pada tumbuhan hanya bergerak pada bagian tertentu. Gerak tumbuhan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gerak endom dan gerak etionom, menurut data Atma 2017. Gerak endom ada gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari tanaman sendiri, sedangkan gerak gerak endom dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu nutasi dan hipkropsi. Sedangkan gerak etionom adalah gerak yang disebabkan karena ada rangsangan dari luar dan sehara dengan rangsangan. Macam-macam gerak etionom ada tropisme, gerak nasti, dan paksis, menurut Wira Atmat Ja 2017. Hasil pembahasan pertama pada video pertama dilihat ada bintil akar merupakan salah satu contoh simbiosis mutualisme antara rhizobia dengan tumbuhan legum. Bintil akar membantu tumbuhan dengan proses pertumbuhan tanaman. Salah satu fungsi bintil akar adalah memperoleh unsur N dan menambah nitrogen dari atmosfer. Nah, pada bintil akar ini sangat sangat membantu tanaman dalam proses perkembangan di tanaman untuk memenuhi unsur N pada tanaman yang berguna untuk daun. Nah, pada bintil akar ini disebabkan karena rhizobia masuk ke dalam akar, terutama kacang hijau masuk, kemudian akan memproses senyawa-senyawa nitrogen yang ada di alam terbuka, kemudian diproses karena dadah tanah unsur N sangat sedikit, maka unsur N yang ada pada luar seperti gas amonia dan gas-gas nitrogen yang akan diubah menjadi senyawa nitrogen yang berguna untuk tumbuhan. Kemudian kedua ada bunga Wijaya Kusuma yang merupakan bunga yang mencontohkan bioritme yang ada pada tumbuhan, di mana bunga tersebut akan mekar pada malam hari. Nah, bunga Wijaya Kusuma ini merupakan bunga yang mekar diakibatkan ada fototropisme. Bunga Wijaya Kusuma mekar pada malam hari dikarenakan ada faktor cahaya, kesadaran air, dan kelembapan. Nah, pada bunga Wijaya Kusuma ini memang mencontohkan bioritme tumbuhan di mana hanya akan mekar pada malam pada pukul 8, kemudian akan gugur kembali pada esok paginya. Kemudian ada contoh gerak tumbuhan. Nah, ini adalah tumbuhan putih malu yang merupakan contoh dari gerak tumbuhan. Nah, gerak tumbuhan dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan eksternal. Nah, tumbuhan putih malu termasuk dalam gerak tumbuhan etionom yang merupakan gerak yang disebabkan adalah rangsangan eksternal. Sedangkan gerak etionom ini kan dibagi menjadi beberapa jenis. Ya, ini tropisme, nasti, dan taksis. Nah, putri malu termasuk dalam gerak nastis dikarenakan di mana gerak nastis ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh tidak
arah gerak tidak dipengaruhi oleh adanya rangsangan dari luar. Kalau gerak monasti dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu fotonasti, nitasni, tikmonasti, dan termonasti. Nah, tumbuhan putri malu ini termasuk dalam tikmonasti karena geraknya karena ada rangsangan berupa sentuhan. Nah, kenapa? Karena saat tumbuhan putri malu disentuh maka daun-daunnya akan menutup. Nah, ini adalah salah satu contoh gerak dari tumbuhan. Nah, kesimpulannya bahwa bunga wijaya kusuma merupakan bunga yang akan mekar pada malam hari. Kemudian bentuk simbiosis mutualisme pada tumbuhan kacang hijau, yakni adanya timbul bintil akar akibat rhizobia masuk ke dalam akar yang membantu dalam membantu menghasilkan senyawa N. Kemudian gerak yang ada pada putri malu yaitu gerak tikmonasti, yang dimana gerak tersebut akan akan terjadi jika ada rangsangan berupa sentuhan dari luar. Ada dasar pustaka yang membuat untuk praktikum saya kali ini. Berikut adalah daftar link video yang saya gunakan dalam proses pengambilan gambar buat contoh untuk praktikum kali ini. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.